berkaitan dengan ibadah Jumat ini, karena waktu memang Jumat sekarang ini lebih awal, banyak dari saudara kita yang kurang paham mengenai perkembangan waktu ini, sehingga agak terlambat untuk hadir. Untuk itu kami mengimbau kepada jamaah yang telah hadir agar bisa mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu, agar saudara kita yang datang kemudian dengan mudah memasuki masjid ini dan tidak melangkahi bahu-bahu daripada bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Kami juga mengimbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, agar bisa menonaktifkan terlebih dahulu atau mensilentkan agar tidak mengganggu pada saat khatib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih jemaah sekalian. Dan kami juga mengimbau kepada jamaah yang berada di posisi paling kanan dari mimbar ini agar menjalankan tromol setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Maklumat berikutnya berkait dengan petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 8 November 2024, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Pak Ustadz Maharjun Nasution, MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk khatib, untuk imam insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Maulana, dan muazin akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Salman. Waktu zuhur tadi sudah masuk pukul 11.41. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai laporan bersihkas Masjid Al-Ikhlas. Saldokas pertanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp18.250.763. Penerimaan dari tromol Jumat tanggal 1 November sebesar Rp1.680.000. Penerimaan dari tromol subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.520.000, dan penerimaan dari tromol kotak maghrib selama 1 pekan sebesar Rp385.000. Total penerimaan sebesar Rp4.585.000. Selanjutnya untuk pengeluaran di bidang operasional sebesar Rp300.000, yaitu untuk pembuatan planner kajian ibu-ibu pada tanggal 10 November. Pengeluaran di bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp3.120.000, yaitu untuk keperluan kegiatan ibadah Jumat dan ibadah atau kajian Ahad subuh, sehingga total pengeluaran sebesar Rp3.420.000. Masih tersisa saldo sebesar Rp19.415.763. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jemaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami sebagai takmir masjid ini dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan menggunakan keperluannya semata-mata untuk ibadah jamaah di masjid ini. Jemaah sekalian, ingin kami sampaikan juga bahwasanya insyaallah hari ini pada maghrib ada kajian kitab Adabul Mufrad, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Toto waktu pada maghrib sampai dengan selesai. Dan juga ada kajian duha yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Masjid Ta'lim Al-Ikhlas, itu pada hari Ahad tanggal 10 November
waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Insya Allah sebagai narasumber yaitu Ustadz Abdul Razik, Master Trainer Kolbu. Tema tanggung jawab suami terhadap keluarga. Jemaah sekalian, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga warga Bilada Gotol, yang mana alhamdulillah dalam 2 hari ini telah bisa mengumpulkan donasi untuk keperluan kelengkapan daripada ambulan. Semoga apa yang telah jamaah sedekahkan atau infakkan senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga ambulan ini bisa bermanfaat untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga warga Bilada Gotol. Jemaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sadaq wa'ad wa nasara 'abdah wa a'azza judah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, inni usikum taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari ini kita tidak pernah lupa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih Allah berikan kesempatan mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat dengan secara berjamaah. Seterusnya, selawat dan salam kepada sang pembawa peradaban, sang pembawa akhlakul karimah yang terdepan, yaitu baginda Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kezaliman, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di sini sebagaimana halnya kita ini adalah manusia biasa, terutama khotib sendiri. Maka dari itu, ayo mari sama-sama kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena kita ini adalah manusia biasa, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Maka dari itu, mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang khatib bacakan tadi adalah ayat yang familiar bagi kita semua. Rata-rata kita semuanya hafal dengan ayat ini. Apa ayatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini selalu kita bacakan di penghujung-penghujung doa kita. Kenapa ini selalu dibacakan? Ya, kenapa doa ini selalu menjadi akhir dari ujung dari doa kita? Maka dari itu karena doa ini mengandung unsur dunia dan akhirat, maka doa ini disebut dengan sapu jagat. Ya, makanya disebut dengan sapu jagat karena mengandung dua unsur dunia dan akhirat. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita terjemahkan secara terjemah wa minhum may yaqul, dan sebagian dari mereka may yaqul berkata, yaqul artinya berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah. Kita bisa cek hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Secara terjemah kata-kata hasanah di sana adalah kebaikan. Ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an kita yang ada terjemahannya, arti kata-kata hasanah di sana adalah kebaikan. Namun hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sahabat Ibnu Abbas ya, bukan hanya populer dalam ilmu hadis,
ternyata juga sahabat Ibnu Abbas mempunyai kitab tafsir yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsirnya mengatakan bahwa kata hasanah di sana bukan diartikan kebaikan, tetapi diartikan kebahagiaan. Diartikan kebahagiaan. Maka dari itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena sahabat Ibnu Abbas mengartikan atau menerjemahkan kata hasanah di sini adalah kebahagiaan, maka seorang tabi'in, nah, secara sanad ilmu hadis yang paling tinggi adalah Rasulullah, di bawahnya adalah sahabat, di bawah sahabat ada tabi'in, di bawah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Nah, yang bertanya ini adalah tabi'in, berarti satu generasi di bawah sahabat. Bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai sahabat Rasulullah, kalau seandainya memang kata hasanah di sini diartikan dengan kebahagiaan, bukan kebaikan, lantas kebahagiaan itu seperti apa? Ya, lantas kebahagiaan itu seperti apa? Maka dari itu dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas, wahai tabi'in, kebahagiaan itu adalah, apakah memang kebahagiaan itu dengan harta yang berlimpah? Apakah kebahagiaan itu adalah dengan kesehatan? Apakah kebahagiaan itu adalah dengan ketampanan? Maka dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas, orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah satu, orang yang qalbun syakirun. Atau apa itu qalbun syakirun? Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas mengambil kata-kata qalbun syakirun. Qalbun syakirun artinya ada hati yang selalu bersyukur. Kenapa tidak nafsun syakirun? Kalau qalbun syakirun artinya adalah hati yang selalu bersyukur. Tetapi kalau nafsun syakirun adalah diri yang selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa sahabat Ibnu Abbas memilih kata-kata qalbun? Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pusat terpenting di dalam diri kita adalah qalbunnya, adalah hatinya. Kalau seandainya hatinya sudah bersih, kalau seandainya hatinya sudah baik, maka di luar pun akan baik. Inilah alasan sahabat Ibnu Abbas memilih kata-kata qalbun, bukan nafsu. Karena kalau diri sendiri yang bersyukur, belum tentu hati ikut bersyukur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian, Pak Ustadz, kalau kita ini kan adalah manusia biasa, kita selalu mengeluh kepada Allah, kita selalu menagih kepada Allah. Ada ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita tidak bersyukur, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya sudah selalu bersyukur kepada Allah. Selalu saja bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Tetapi la azidannakum yang Allah janjikan belum saya terima. Nah, inilah kita manusia biasa. Kita lupa, terkadang kita sudah bersyukur kepada Allah, tetapi kita fokus kepada la azidannakum. Nikmat yang Allah tambahkan itu adalah yang kasat mata. Tapi yang lebih penting daripada itu, apa itu? Adalah Allah memberikan la azidannakum, menambahkan nikmat kepada kita, membalas tambahannya bukan dengan yang terlihat oleh mata kita, akan tetapi yang tidak terlihat oleh mata kita. Apa itu? Keberkahan. Ya. Kita fokus kepada yang terlihat, tetapi kita lupa Allah memberikan keberkahan kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, wahai sahabat Rasulullah, ketika kita sesudah hatinya selalu bersyukur kepada Allah, lalu siapa lagi yang akan mendapatkan kebahagiaan? Lalu orang yang kedua yang mendapatkan kebahagiaan adalah al-azwaju sholihah. Al-azwaju sholihah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ini bukanlah al-azwaju sholihah, tetapi ada an-nisa'u atau imra'atus sholihah. Artinya apa? Nah, ini penggunaan kata-kata dari sahabat Ibnu Abbas sungguh luar biasa. Kalau al-azwaju sholihah adalah pasangan yang soleh dan soleha. Tetapi yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah imra'atus sholihah. Artinya apa? Kalau imra'atun adalah sinonim dari an-nisa, artinya adalah perempuan yang soleha. Nah, tapi sahabat Ibnu Abbas memilih kata-kata al-azwaju biar seimbang dua-duanya mempunyai pasangan yang soleh dan soleha. Artinya apa? Dalam ayat hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah disebutkan bahwa dalam surat An-Nur ayat 26 disebut
al-khabithatu lil khabithin. Ya. Artinya apa? Kita sering mendengar kata-kata, tapi secara terjemahannya, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik pula. Itu potongan ayat. Kalau kita baca ayat secara keseluruhannya, ya, dalam surat An-Nur ayat 26 itu, ya, al-khabithatu lil khabithin, perempuan yang jahat. Nah, perempuan dulu yang disebutkan, bukan laki-laki, ya. Al-khabithatu lil khabithin, perempuan yang keji, perempuan yang jahat, yang buruk akhlaknya akan mendapatkan lil khabithin, laki-laki yang jahat pula. Artinya apa? Perempuan adalah tombak, perempuan adalah tolak ukur. Maka kalau kita analogikan misalnya, satu perempuan itu bisa mempengaruhi 10 laki-laki, tetapi 10 laki-laki belum tentu bisa mempengaruhi satu perempuan, ya. Satu perempuan itu bisa mempengaruhi 10 laki-laki, ya. Saya ulangi, satu perempuan itu bisa mempengaruhi 10 laki-laki. 10 laki-laki belum tentu bisa mempengaruhi satu perempuan. Itu analoginya. Artinya apa? Perempuan itu adalah tolak ukur. Kalau seandainya perempuannya baik, maka negara ini pun akan baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu sahabat Rasulullah, wahai sahabat Ibnu Abbas, lalu apa lagi? Siapa lagi yang akan mendapatkan kebahagiaan? Yang ketiga adalah al-auladu abrar. Apa itu al-auladu abrar? Mempunyai anak yang soleh dan soleha, mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, mempunyai generasi yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebuah ilustrasi, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah keluarga kecil, seorang suami, kemudian ada seorang istri, dan ada anak kecil yang berumur 6 tahun. Kemudian ikut bersama mereka ayah dari sang suami, kakek-kakek yang sudah sepuh, sudah renta, ikut bersama mereka. Keluarga ini biasanya makan bersama dengan bangku atau kursi dan meja makan. Seperti biasa, sedia kalanya, maka keluarga ini melakukan makan bersama. Lalu kemudian, karena kakek ini adalah sudah renta, sudah tua, tidak sengaja memecahkan piring. Tidak sengaja memecahkan piring. Apa yang dikatakan oleh sang suami? Berarti anak dari sang kakek tadi. Saya lelah dengan semua ini. Saya lelah mengurus ini semua. Itu yang keluar dari anaknya. Lalu apa yang terjadi? Makan berikutnya, ayahnya, sang kakek renta tadi, dipisahkan makannya di pojokan rumah. Disediakan kursi dan meja untuk makan sendiri. Ya. Tidak ada komentar apa-apa. Istrinya tidak ada komentar. Anaknya tidak ngomong apa-apa. Sang kakek renta tua tadi tidak mengatakan apapun. Lalu pada suatu malam, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sang suami tadi, anak dari sang kakek tadi, melihat anaknya yang berumur 6 tahun tadi sedang bermain sebuah kayu, ya. Lalu kemudian disamperin oleh sang anak tadi, "Wahai anakku, itu lagi sedang bermain apa?" Lalu dijawab oleh anaknya, cucu kakek renta tua tadi, "Oh iya ayah, ini aku sedang bermain kayu. Kayu ini nanti aku akan raut menjadi sebuah kursi dan meja. Kelak nanti akan aku tempatkan di pojok rumah untuk ayah makan." Ya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak adalah gambaran dari kita. Ya. Anak adalah gambaran dari kita. Anak tidak meniru secara langsung kepada kita, tetapi langsung mengerjakan apa yang dilihat. Ya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita analogikan misalnya, kalau kita pergi ke sebuah gunung, kita berteriak sekencang-kencangnya, apa yang akan terjadi? Suara itu akan kembali kepada kita. Artinya apa? Sesuatu yang kita perbuat hari ini, sesuatu yang kita perbuat itu akan dicontoh oleh anak-anak kita, akan dicontoh, akan dilakukan oleh anak-anak kita. Kita tidak bisa menjas, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini adalah orang soleh, tetapi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang selalu berbakti, orang yang selalu menghormati orang tuanya, orang yang selalu menghargai orang tuanya, orang yang selalu membahagiakan orang tuanya, itu adalah anak soleh. Pati ulangi, orang yang soleh tidak bisa menjas dirinya sendiri adalah orang soleh, tetapi orang yang benar-benar soleh itu sudah tentu membahagiakan orang tuanya. Maka dari itu,
Kalau seandainya orang tua masih ada, bahagiakan keduanya. Maka suksesnya kita sekarang adalah boleh jadi sepertiga malam dari orang tua kita. Jalur langit dari orang tua kita didoakan sepertiga malam, tapi kita tidak tahu. Maka dari itu, jika masih ada orang tua kita, bahagiakanlah beliau. Kalau sudah tidak ada, maka doakanlah beliau, ziarah kepada makam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, kebahagiaan itu diukur bukan dari segala materi, tetapi diukur dari hatinya yang selalu bersyukur. Kemudian orang yang mempunyai pasangan yang soleh dan soleha, kemudian selalu membahagiakan orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan soleha, melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, membahagiakan orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس إني أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله إلى جماعة صلاة الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رحمه الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار بالسالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله